Dari Sa'ad radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW membagi-bagikan hadiah pemberian kepada beberapa orang, di mana ketika itu Sa'ad sedang duduk dekat mereka, tetapi Rasulullah meninggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari, Kitab Iman, jilid 1, nomor hadis 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, setelah penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang ada iman di dalam dadanya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka, tetapi tubuh mereka hitam bagaikan arang. Karena itu mereka dilemparkan ke dalam surga Hayat. Saya ulangi, karena itu mereka dilemparkan ke dalam sungai Hayat atau Hayat. Imam Malik ragu antara Haya atau Hayat. Kemudian tubuh mereka berubah bagaikan benih yang tumbuh sesudah banjir. Tidakkah engkau lihat benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat, seperti tumbuhnya yang susah payah seperti itu. Ya, kita ini sekarang ini selesai sholat, lihatlah kanan kiri teman-teman kita, siapa tahu kita ditolong oleh mereka, ataupun kalau tidak kita membantu bersama-sama untuk mengeluarkan masing-masing diri kita dari kesusahan di akhirat. Hadis nomor 18 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi dalam tidurku, seolah-olah aku melihat manusia dihadapkan kepadaku, baju mereka antaranya ada yang sampai ke susunya dan ada pula yang kurang dari itu. Kulihat juga Umar bin Khattab dihadapkan kepadaku, sedangkan bajunya dihela-helanya karena sangat dalam. Para sahabat bertanya, apakah takwil mimpi Anda itu? Para sahabat bertanya, apakah takwil mimpi Anda itu? Jawab Nabi SAW, agama. Mimpi itu mimpi berpakaian lengkap, gagah dan bagus. Artinya kita mendaling agama secara bagus dan benar. Itu yang dimimpikan Rasulullah tentang Umar bin Khattab. Hadis nomor 19 dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu dari ayahnya katanya, Nabi SAW melewat di hadapan seorang Ansor yang sedang mencela saudaranya karena saudaranya itu pemalu. Maka sabda Rasulullah SAW kepadanya, biarkan dia, sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman. Malu membuat kita ragu, ragunya bukan karena apa-apa, bukan karena ketidakmampuan, tapi karena malu. Kalau kita maju seakan-akan kita sum'ah, ini permadian, ingin diperhatikan. Kalau kita tahan, itu akan berlangsung terus. Itulah malu. Enggan, malu, karena takut dilihat orang sebagai satu riya atau sum'ah. Hadis nomor 20 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah supaya memerangi manusia hingga mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah, dan supaya mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Apabila yang demikian telah mereka lakukan, maka darah dan harta mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali karena alasan-alasan hukum Islam. Sedangkan perhitungan peradilan mereka terserah kepada Allah. Kalau orang yang sudah menyatakan dirinya Islam, itu masuk dalam perlindungan kita semua, dalam jamaah kita semua, bantulah sedapat-dapatnya. Kalau ada kesalahan dia, sudah Islam tapi melakukan kesalahan, itu serahkan kepada Allah dan kita hanya melindunginya dari ketidakadilan. Hadis 21 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, tanyanya, apakah amal yang paling utama? Jawab Nabi SAW, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tanyanya pula, sesudah itu apa? Sesudah itu apakah? Jawab beliau, jihad, berusaha keras berjuang di jalan Allah.
Ditanyanya lagi, sesudah itu apa pula? Jawab beliau, haji yang mabrur, haji yang diterima Allah karena memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah. Lanjut, hadis nomor 22. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW membagi-bagikan hadiah pemberian kepada beberapa orang, di mana ketika itu Sa'ad sedang duduk dekat mereka, tetapi Rasulullah meninggalkan, tidak memberi seorang laki-laki. Kejadian mana sangat menarik perhatianku. Aku bertanya, apa sebabnya Anda tinggalkan si fulan? Demi Allah, menurut hematku dia adalah seorang mukmin. Jawab Nabi, ataukah dia muslim? Aku diam sebentar. Sekali lagi apa yang diketahui tentang orang itu mendesakku untuk bertanya kembali. Rasulullah SAW menjawab seperti tadi juga. Kemudian beliau bersabda, hai Sa'ad, sesungguhnya aku memberi orang itu, aku telah lebih menyukai pemberian yang lain untuk menjaga supaya orang yang diberi itu jangan sampai ditemukan Allah di dalam neraka. Ini perbedaan antara muslim dan mukmin. Mukmin itu orang-orang yang penuh takwa, bertahan dari satu cobaan, sedangkan muslim hanya orang yang baru masuk Islam dan menjalani apa-apa yang dia mampu. Hadis nomor 23. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan Allah kepadaku neraka. Ketika itu kulihat kebanyakan isinya terdiri dari perempuan-perempuan kafir. Ditanyakan orang kepada beliau, apakah mereka kafir kepada Allah? Jawab Rasulullah, mereka kafir kepada karib atau suami dan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang telah diterimanya. Biarpun engkau telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, kemudian dilihatnya kepadamu sedikit kesalahan saja, lantas ia berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun jua. Ini menerangkan bahwa perempuan itu begitulah sifatnya, dan perempuan itu punya sesuatu yang rasa kurang berterima kasih. Jadi baiknya kita tidak berkesalahan terhadap dia tetap memandang kita sebagai satu kebaikan, karena sekali kita meleset, dia akan mengatakan bahwa nggak pernah berbuat baik ke gua. Begitulah kira-kira. Itu kenapa wanita lebih banyak di neraka. Hadis 24. Dari Ma'rur radhiyallahu anhu, ujarnya, saya bertemu dengan Abu Zar di Rabazah. Dia dan hamba sayanya memakai pakaian serupa. Saya tanyakan kepadanya, apa sebab mereka memakai pakaian serupa? Jawabnya, dulu saya pernah memaki seseorang dengan mencela ibunya. Sehubungan dengan itu, Rasulullah menegur saya. Sabdanya, hai Abu Zar, mengapa engkau maki dia dengan mencela ibunya? Rupanya engkau masih berpakaian seperti jahiliyah. Hamba sayamu itu adalah saudaramu atau pamanmu yang dititipkan Allah dalam tanggung jawabmu. Karena itu, siapa saja mempunyai saudara yang menjadi tanggung jawabnya, hendaklah diberinya makan sama seperti yang dimakannya, dan diberinya pakaian sama seperti pakaian yang dipakainya, dan janganlah mereka dibebani pekerjaan di luar kemampuan mereka. Jika mereka terpaksa harus mengerjakannya juga, bantulah mereka. Inilah sikap kita terhadap bawahan, harus dianggap setara dan saudara, dipersamakan. Apa yang kita pakaikan kepadanya. Hadis terakhir di pagi hari ini, hadis nomor 25, kitab iman, dari Ahnaf bin Qais. Dari Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, dia menceritakan, pada suatu ketika saya pergi hendak menolong seorang laki-laki sedang berkelahi. Kebetulan saya bertemu dengan Abu Wakhrah. Dia bertanya kepadaku, hendak kemana kamu? Jawabku, saya hendak menolong orang itu. Ujarnya, kembalilah, jangan tolong dia. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang muslim berkelahi, masing-masing mempergunakan pedang, maka si pembunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Saya bertanya,
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, si pembunuh patut masuk neraka, tetapi kenapa pula yang terbunuh? Jawab Rasulullah, karena orang yang terbunuh itu sengaja pula hendak membunuh saudaranya sendiri. Ya. Itulah niat-niat daripada orang yang bertempur sesama saudaranya, yang kalah masuk surga, yang membunuh apalagi, mohon maaf, yang kalah masuk neraka, yang menang pun demikian, karena dua-duanya berniat ingin saling bunuh membunuh. Demikian hadirin untuk pagi hari ini, mudah-mudahan semua difahami dengan benar dan suruhan Rasulullah yang dapat kita lakukan dengan mudah. Insya Allah dapatkan pula sahabat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.